Itu kalau kita umpama kondangan, kondangan, ini kita kondangan kan masuk tuh ke gedung, kan ada yang nari-nari tuh, bocah-bocah kecil tuh, yang cakep-cakep, enak gak? Tuh bocah ganteng, kecil-kecil. Kemudian yang perempuan cantik-cantik, lu bayangin, tuh bocahnya cakep banget, bagaimana emaknya? La haula. Itu surga yang Allah siapkan hambanya yang paling miskin di akhirat. Malaikat Jibril pengen tahu, karena malaikat Jibril melihat nih langit dan bumi yang begitu luas, begitu indah. Ini baru kehidupan dunia. Malaikat sujud di hadapan Allah, pengen tahu orang yang paling miskin di akhirat. Allah tunjukkan tuh malaikat Jibril kelilingin tuh alam surga, nggak sanggup untuk mengelilingi alam surga tempat hamba Allah yang miskin. Istana mereka terbuat dari emas berlapis berlian, bidadari-bidadari yang cantik, taman yang begitu luas, tajri min tahtihal anhar. Tuh paling miskin. Tempatnya di mana? Di dalam surga. Caranya bagaimana menentukan nasib kita? Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardu iddat lil. Segeralah kalian mencari ampunan Allah, derajat yang tinggi nanti di dalam surga. Disiapkan surga itu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah gambarkan itu. Tatkala orang-orang yang beriman bertakwa berada di dalam taman-taman surga, kakala mereka telah mengambil anugerah berupa balasan kebaikan yang Allah berikan mereka di dalam surga. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan kebaikan itu nanti di yaumul qiyamah. Faman yuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fat. Siapa saja yang dijauhkan dirinya dari sentuhan api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul. Kakala mereka ada di dalam surga, malaikat nanya, malakum fil jannah, kenapa kalian berada di dalam surga? Ma ta'malun, apa yang kalian kerjakan dulu di dunia? Nih sifatnya nih. Mudah-mudahan kita termasuk sifat-sifat yang Allah sifati dalam ayat Quran, termasuk orang-orang penghuni surga. Nih, cocokin nih kita nih, bener gak nih? Iya gak? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia kanu minal muhsinin, dulu mereka di dunia termasuk golongan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Makanya kita ngaji nih nggak bakalan jadi orang alim. Ini zaman yang ngaji misalnya nih nggak bakalan jadi orang alim. Kenapa Ustaz? Karena ngajinya jiping. Tahu jiping? Cuma nguping doang, nulis kagak, baca kagak, ngapal apa lagi? Mau jadi orang alim bagaimana? Gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Ngaji jiping, saking jiping itu pahala besar yang Allah berikan, akhirnya nganggut pules. Saking banyak pahalanya nih. Tuh, berat. Gak bakalan kita jadi orang alim. Tapi ya Rabb, saya datang di hadir majlis ilmu. Saya tidak mengharapkan saya jadi orang alim, tapi jadikanlah saya orang yang baik. Jadi orang baik. Sama seperti doa yang kita panjatkan, doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb, ampunkan dosaku, maafkan semua kesalahanku,
matikan kami termasuk orang yang baik. Tuh doa para nabi dan rasul, pengen meninggalkan ma'al abrar, jadikanlah kami orang yang baik. Alhamdulillah. Makanya nggak bakal jadi orang alim kita, jadi orang baik aja. Jadi orang baik, apalagi orang alim dia baik. Alhamdulillah, bisa memberikan syafaat kepada pengikutnya nanti di yaumul qiyamah. Makanya saya bilang harus pandai-pandai kita mencari guru yang tulus, yang ikhlas, yang wara', yang malamnya menghidupkan malamnya dengan bermacam-macam ibadah. Tutur katanya enak, indah, tidak menyinggung perasaan orang. Tidak membanggakan sesuatu yang Allah telah berikan kepada dia. Jadi orang yang tawadhu nanti bakal dipanggil tuh jamaahnya. Alhamdulillah. Itu kalau kita punya guru umpama boro-boro dinolong kita, di sono dikemplangin malaikat. Betul gak? Bener nih kata Nabi, al-alimu wal ilmu wal amalu fil jannah. Orang alim, ilmu dan amalnya di dalam surga kalau dia tulus menjalankannya. Karena nanti di yaumul qiyamah pertama kali manusia yang ditanya oleh Allah adalah orang alim. Orang alim. Tanya orang alim tuh. Dibilang, "Ya Rabb, inni uallimun nasa al khair li ajlika." Ya Rabb, aku telah mengamalkan ilmu yang kau berikan kepadaku. Aku sebarkan ilmu, ngajakin orang berbuat baik karena engkau ya Rabb. Apa kata Allah? Kazzabtah, kamu bohong. Kamu ta'allam nasa wa nasaddin li ajlin nas. Kamu mengajar, kamu ngajak orang berbuat baik, tujuannya bukan karena aku kata Allah, karena ingin dipuji oleh manusia, karena ingin mengharapkan harta yang mereka miliki, bukan karena aku. Dipanggil tuh malaikat, nggak ditanya lagi, nggak perlu dihisap lagi, nggak perlu dihisapan, ditimbang lagi, langsung payulkin nar, lemparin dia ke neraka. Kalau punya guru lemparin neraka, gimana lu lupa deh? Bener gak? Bener gak? Umpama nih, kita jalan sama orang jago dah. Jalan nih ke Banten umpama atau Sukabumi tuh sono, kan banyak tukang telunu di mana di ujung genteng. Banyak jawara sakti. Kita andelin nih si Pulan nih jawara nih. Pas sono pucet. Ketemu jawara lagi pucet. Gimana nolong kita? Dan jagoan yang kita anggap jagoannya di sono takut, gimana kita lari? Betul? Tuh. Kanu dzalika minal muhsinin, mereka dulu ketika di dunia termasuk golongan orang-orang yang baik, yang patuh dan taat. Alhamdulillah. Kanu qalilan minal laili ma yahdaun, mereka dulu ketika di dunia sedikit sekali tidurnya. Bangun di waktu malam kakalah bulan Ramadan. Tuh bulan Ramadan, Masya Allah. Habis selesai sholat tarawih, baru ngopi sebentar, pulang langsung berwudu, megang Quran. Tadi baru 5 juz, sebelum tidur baca dulu lah barang sejuz. Saking enaknya baca Quran nggak berasa 3 juz. Lihat jam 11. Alhamdulillah. Sembayang dah, bayang tobat, bayang tahajud, kemudian tidur. Jam 3 bangun. Kalau bulan Ramadan jam 3 bangun sedang nggak? Kalau setengah 5 gimana? Jangan. Kenapa bulan Syawal setengah 5 udah bangun tidur lagi? Kanu qalilan minal laili ma yahdahun, dulu ketika di dunia sedikit sekali tidurnya.
Sebab Allah tidak akan melantik nabi dan rasul para aulia illa billail, kecuali pada malam hari. Maka bangun di waktu malam, kita dibangkitkan nanti di yaumul kiamah di tempat yang terpuji. Tuh, orang yang suka bangun di waktu malam penghuni surga. Wabil ashari hum yastaghfirun, kakala menjelang subuh dia beristighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bagaimana pusat ketika kita bangun pas menjelang subuh, pas mau menjelang subuh, 10 menit lagi mau subuh, suara tarhim tuh di masjid Al-Wiqayah udah terdengar. Langsung gosok gigi, wudu, pengen sholat, nggak cukup waktunya karena mau menjelang Sesengga-tidaknya kita bertahmid dan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adzan subuh, kita termasuk orang-orang wabil ashari hum yastaghfirun, kekala menjelang subuh orang-orang yang bertahmid memuji akan kebesaran Allah, kemudian dia beristighfar. Wa fi amwalim haqqun lisa'ilin wa mahrum, dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, dia disisipkan hartanya buat tabungan akhirat yang pasti. Tabungan akhirat yang pasti. Tuh, kita ngaji ada duit tuh di kantong, taruh dah buat akhirat. Buat biarinlah saya hidup sederhana di dunia, tapi saya akan raih kebahagiaan di akhirat. Jangan di dunia susah, ngaji kagak, sembayang kagak, dorong gerobak udah tua, masih mikul aja. Apa kata orang? Itu aki-aki nggak inget sholat, nggak inget akhirat, duit mulu dicari, kaya kagak, mati pasti. Nah umur 60 masih gerobakan aja, betul gak? Ada orang bisa kaya umur 60, susah, udah remis. Main catur udah remis, tinggal sakster doang. Udah, istilah kata mau ngapain, umur gue udah 60 lebih, ya gak? Jalan kemana-mana nyampe, ke Anyer nyampe, ke Bandung, ke Lembang nyampe, Jogja nyampe, ya gak? Kemana lagi no? Ke tempat kumis, Gunung Sindul nyampe, oh no. Kemana-mana nyampe, naik motor udah, naik mobil, kereta udah, naik pesawat udah, ke Mekah udah, kemana-mana udah. Apa lagi? Jual tanah sering, beli kagak. Umpama, ya gak? Nyawer apa lagi? Ya gak? Duit gua aur-aur, sekarang udah akhirat dah. Apalagi udah tanda-tanda udah ada, ketika duduk lamen semutan, itu udah tanda tuh. Itu tanda rambut hitam udah putih, udah dah. Tinggalin yang model-model gitu. Yang sesuatu yang sekira tidak ada bergunanya nggak usah. Ngapain sih jalan jauh-jauh banget, sama aja di atas langit, di bawah bumi. Kata orang ngopi enak banget, kopi kabut sama aja. Ngopi di taman miring mah sama gak? Sama. Udah dah, ngapain ke sono-sono, mendingan di masjid dah, di musola. Jadi contoh teladan yang baik buat anak istri kita. Ngaji udah, mau ngapain lagi? Bener gak? Betul gak? Mau ngapain lagi? Ngaji udah, sini. Nunggu persiapan, nunggu giliran. Nunggu tahu giliran kemana. Wallahu a'lam. Wa fi amwalihim haqqun lisa'il wa mahrum, kakak dia punya rezeki, syukur kepada Allah. Sedikit kita kasih. Orang yang kita kasih dia bakal jadi orang kaya.
uang sedikit yang kita berikan kepada mereka, nggak bakalan kita jadi orang susah. Ambil keberkahan. Pengajian di Jagakarsa banyak, apalagi pengajian di Jagakarsa selalu ada konsumsinya. Makanya jamaah saya gemuk-gemuk banget nih. Tuh tanya Jali tuh dibuat itu di bang. Tuh berkah. Dari kita buat kita masukin nih untuk amal jariah, bakal kita buat petik di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. وهو يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه برحمه الفاتحه الشفاعه الفاتحه افتح لنا ابواب الخير امين يا رب وابواب النعمه وابواب القوه وابواب الصحه والعافيه وابواب العافيه وابواب الجنه اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره واشهد ان بحق القران العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الاخره غفر الله لنا ولكم برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah